Pada Pak Kismawan ya selaku konsultan Haki bisa memberikan sedikit tanggapan daripada ini. Ada Pak Krismawan mau memberikan jawaban, silakan. Baik, terima kasih. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, saya sependapat bahwa memang hukum ini dibentuk untuk persoalan yang terjadi adalah sepanjang Undang-Undang Hak Cipta ini dibentuk di Indonesia sejak perubahan dari tahun 2 sampai dengan saat ini, memang sudah ada LMKN yang mengutip royalti. Menyambung tadi pertanyaan dari Flor, sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta ini kalau bisa kita lihat di pasal 43 huruf D itu sudah mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang meliputi pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebar luasan tersebut. Terkait dengan pertanyaan masalah mengcover lagu, kita ambil satu contoh di media YouTube. Kita tahu bahwa media YouTube itu kan seorang pengupload bisa menambahkan AdSense di video-video tersebut. Nah, AdSense ini yang akan memberikan keuntungan bagi si pengcover lagu. Selain banyaknya viewer yang dia akan peroleh, dia juga akan mendapat semacam uang dari YouTube AdSense tersebut. Ini bukannya satu solusi untuk kita katakan penggelapan atau bagaimana, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dapat saja AdSense-nya kita tidak sematkan, dan kita tetap harus meminta izin dari pencipta. Dan itu saya lihat banyak kok pengcover lagu yang contoh, saya lupa namanya, ada wanita itu yang meminta izin kepada Ahmad Dhani untuk mengcover lagunya. Sepanjang Ahmad Dhani itu menyatakan tidak keberatan dan si pengcover lagu itu dapat saja menyematkan AdSense-nya, mendapatkan keuntungan dari YouTube itu diperbolehkan. Menyambung tadi Bapak Dekan itu, saya setuju bahwa kita harus memikirkan bukan hanya kepentingan pribadi di sini. Kita hidup bersama-sama, kita makhluk sosial, kita mengcover, kita mendapat keuntungan, kita juga harus menghargai pencipta lagu, pelaku pertunjukan, produser, ya, dan lembaga penyiaran. Jadi semua harus mendapatkan hak-haknya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Iya. Sebelum ke pertanyaan kedua, saya mau tanya lagi ya. Batasan tidak keberatannya ini apa? Batasan tidak keberatan daripada artis ini? Biasanya dalam praktek ini si pengcover dapat mengadakan komunikasi dengan si pencipta, atau kalau pencipta itu sudah menunjuk yang namanya musik publisher, penerbit musik, dia dapat mengadakan komunikasi. Apakah bolehkah saya mengcover lagu A misalnya? Kalau dikatakan ya boleh, ya dapat saja dilakukan. Seandainya tidak menjawab bagaimana? Sebaiknya jangan. Karena Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas itu mengatur ketentuan pidananya. Ada yang bentuknya 3 macam itu. Pertama, kalau mengcover lagu itu hanya bentuknya semacam menyanyikan kembali, itu ada di pasal 113 itu ya. Sebentar. Itu pasal 113 ayat 3. Diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua, kalau bentuk perbuatannya aransemen atau transformasi. Kita tahu di YouTube itu ada konten kreator yang suka merubah misalnya satu contoh musik pop menjadi musik dangdut. Ya, itu juga ada ketentuan pidananya itu. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling lama
paling banyak 500 juta rupiah. Lebih lanjut lagi, kalau perbuatan-perbuatan tersebut memenuhi unsur pembajakan, nah ini pidana penjaranya paling tinggi. Diancam paling lama sampai dengan 10 tahun. 10 tahun Ya, atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi undang-undang kita jelas mengatur dan kita harus menghormati hak-hak orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu. Mungkin aku mau sekalian tanya kali ya, Pak Musa ya, boleh? Boleh co-host bertanya. Iya, mau menambahkan sekaligus nanya aja. Kalau misalnya nih, kan tadi kata Bapak Krismawan itu kalau banyak sekali yang lagu-lagu yang di YouTube, di TikTok, semuanya itu pada di remix. Jadi berbeda dari aslinya, dari pop jadi dangdut dan sebagainya. Nah kalau itu sendiri kan itu suka dipakai. Saya pernah lihat kalau misalnya si lagunya tuh dipakai sama banyak banget orang satu Indonesia sampai ke luar negeri. Nah sedangkan si penyanyinya itu sama sekali saya pernah baca salah satu penyanyinya tuh sebetulnya dia nggak setuju tapi udah terlanjur. Nah itu bagaimana tuh? Apakah misalnya kita sebagai penyanyi kan kita juga bingung juga ya kalau misalnya mau saya nggak setuju tuh karena si content creatornya sendiri kan kita nggak tahu siapa. Nah itu bagaimana? Nah, mungkin ke konsultan hakim. Bisa Pak Krismawan mau dipidanakan menanggapi atau sebelum ke Oke, Pak Krismawan dulu. Oke. Balik lagi ya, kita bicara hukum di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta 28/2014 itu pasal 9 ayat 1 secara jelas telah mengatur 9 hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terkait dengan aransemen atau transformasi dari suatu ciptaan, itu sebenarnya merupakan hak dari si pencipta. Dia yang merestui istilahnya boleh atau tidak suatu ciptaan ini dilakukan aransemen atau transformasi. Maupun dilakukan yang namanya pengalih wujudan, misalnya dari satu lagu mau dibikin semacam film, novel dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya menurut saya sebenarnya sepanjang, balik lagi ya, sepanjang memang si pencipta itu menyatakan tidak keberatan, ya berarti tidak ada pelanggaran hukum. Tapi kalau memangnya itu dilakukan tanpa izin, jelas tadi dikatakan oleh para pembicara yang lain, ada sanksi pidananya, ada sanksi perdatanya, bahkan juga dari pihak Dirjen Haki tadi kalau menyangkut sama LMKN, ada sanksi administratifnya di mana seorang lembaga LMK yang tidak menyampaikan royalti kepada anggotanya itu dapat dicabut izin operasionalnya. Jadi menurut saya itu. Terima kasih. Oke, ya. Mengenai undang-undang hak cipta ini memang kalau pidananya dinyatakan sebagai delik aduan ya. Terkadang musisi ini masih menganggap biarkan saja. Kalau belum terlalu merugikan bagi dirinya dibiarkan saja, tidak diadukan ke pihak kepolisian ya. Tapi begitu sudah ternyata si artis covernya lebih terkenal, mulai ada rasa hak ekonominya terganggu, baru dia mulai mengadukan gitu ya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya batasan, apa ada batas pengaduannya, ada tenggang waktunya atau bagaimana ini Pak Krismawan? Biar kita semua paham hukum nih, karena hukum selalu ketinggalan, jadi talkshow TV ini untuk supaya hukum juga tidak ketinggalan. Kalau batas pengajuannya sebenarnya tidak ada daluarsanya di Undang-Undang Hak Cipta ya. Dapat saja dilakukan. Dan balik lagi, kalau namanya kita menyangkut masalah tadi beli putus sold flat, itu juga bukan hanya diatur kepada para pencipta, tapi kepada para pelaku pertunjukan, baik itu musisi, artis,
itu pun juga ada pengaturannya. Artinya kalau itu diperjanjikan untuk dijual putus soflet, dalam waktu 25 tahun itu harus kembali kepada para pelaku pertunjukan tersebut, si musisi, penyanyi, dan para pengguna itu berkewajiban untuk memberi imbalan yang wajar. Di undang-undang dikatakan selama 50 tahun harus gitu ya. Dan bagaimana pembagiannya dari produser pemegang master rekaman kepada pelaku pertunjukan, itu undang-undang menyatakan kalau tidak diperjanjikan lain, maka pembagiannya adalah setengah dari pendapatan. Jadi produser fonogram mendapat 50%, pelaku pertunjukan, penyanyi musisi juga mendapat 50%. Begitu, Pak. Oke, apa Pak Dirjen masih ada? Sudah close? Ada narasumber ini, Mas? Belum? Oke. Mungkin saya mau tekankan mengenai ancaman dalam pelanggaran hak cipta ini cukup berat ya sebenarnya, meskipun dari aduan itu hanya jenis deliknya, tapi ancaman sangat berat. Ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun ya apabila melakukan pembajakan. Tadi konsultan Haki sudah menjelaskan. Mungkin dari konsultan Haki sedikit menegaskan kembali, Pak Krismawan. Ini kebetulan dari medsos bertanya seperti itu. Bisa sih. Iya. Sebenarnya mengatur mengenai pengaturan royalti lagu dan musik ini ya, bukan hanya baru diatur di PP 56 2021, tapi sebelumnya itu sudah diatur di keputusan Menkumham tahun 2016. Nah, selama Kementerian Hukum dan HAM dan LMKN belum dapat membangun pusat data lagu dan musik dan SILEM, Sistem Informasi Lagu dan Musik sesuai PP 56 2021 yang baru ini, maka diberlakukan masih pengaturan Menkumham yang lama tahun 2016. Ada Ketua Umum Sahabat Advokat Nusantara Indonesia nih. Memang undang-undang hak cipta sudah ada, peraturan pemerintah mengenai pengelolaan royalti juga sudah ada, namun di tataran dunia seni masih banyak problematika. Bagaimana peran SANI menjembatani polemik-polemik mengenai hak cipta dan utamanya mengenai royalti ini. Dipersilakan Ketua Umum untuk. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan setiap orang dianggap tahu undang-undang. Dan either what the other way again. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang nggak tahu undang-undang. Nah, saya punya saran, pemerintah segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh PP 5621. Itu tentang pembentukan pusat data dan pembentukan SILEM. Nah, di samping itu juga kita harus memperhatikan para musisi seniman pencipta. Maka perlu dibentuk satu badan perlindungan para pencipta dan pihak terkait lainnya. Di sini termasuk musisi, artis-artis, penari, dan pokoknya yang menyangkut itu. Nah, ini saya lihat belum ada. Karena apa? Pada waktu terjadinya adanya kerugian di pihak musisi atau pencipta atau penyanyi atau segala macam, kalau nilainya kecil, mereka ini pasti udah malas duluan. Jadi ada satu badan tempat mengadu, itu badan perlindungan. Dan juga ada badan penyelesaian sengketa, nggak perlu kita bawa dulu. Kejar pidana gitu ya? Iya, karena ini menyangkut seni budaya dan yang harus kita pertahankan sebagai rakyat Indonesia.
Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.